Ya, apakah kalian sudah di sana? Hai, sudah selesai ya? Hai, sudah selesai. Ya, Sudah selesai. apa sudah makan siang? Belum. Belum. Tapi saya mau traktir. Aduh, jangan. Kalau masalah traktir-traktir itu nanti aja. Berjanji. Ya, sebelum ini kalian ada kuliah juga? Hai. Ada saya. Ada ya? Oh, jadi susah buat makan siang ya? Iya. Oke. Enak Iya, tadi. mungkin nanti ini kan tadi saya mohon maaf nggak bisa tepat waktu karena sedang upload video sebelumnya. Saya juga sebelumnya ada kuliah juga, jadi biasanya saya rekam perkuliahannya, terus langsung saya upload begitu. Nah, nanti begitu juga dengan kuliah ini ya, saya rekam nanti langsung saya upload. Nah, tadi agak ada kendala di uploadnya jadi agak lama. Ya, silakan. Oke, ya jadi kedepannya mungkin kita apa ya, mulainya 15 menit setelah jamnya aja kali ya. Jadi mulainya 14.45 gitu. Kalau gitu gimana kira-kira? Siap. Boleh. Boleh ya? Oke. Ya. Siap, boleh. Iya, jadi biar apa, ada jeda dulu sebentar gitu. Sebenarnya udah ada jeda sih, cuman tadi agak lama ya. Oke, sebelumnya pertama saya mohon maaf dulu karena minggu kemarin itu ada tugas dari jurusan yang nggak bisa ditunda karena pekerjaannya besar ya. Maksudnya besar itu membutuhkan materi yang banyak, jadi mau nggak mau saya harus ambil waktu perkuliahan kalian. Saya mohon maaf. Terus terima kasih atas kerjasamanya di perkuliahan sebelumnya ya, tugas pertama dan kedua. Walaupun masih ada mahasiswa yang belum bisa bekerja sama dengan baik ya, ada beberapa ya. Nanti kalau misalnya saya menanyakan kendala, ya misalnya gini nih, ada yang nggak ngumpulin tugas nih, terhadap mahasiswa yang seperti itu saya nggak ada perasaan emosi atau marah gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya saya tanya begitu ya, kendalanya apa sih gitu, itu saya murni mau menanyakan kesulitan apa yang kalian hadapi ketika menjalankan tugasnya. Jadi kalaupun itu adalah kelalaian dari mahasiswa, itu saya tidak akan berkomentar misalnya ya, misalnya kamu tuh gimana udah ada deadline-nya kok kayak gitu. Nah, nggak akan seperti itu, tapi akan meminta tolong kepada mahasiswa tersebut ya, meminta kerjasamanya agar kerjasamanya jauh lebih bisa lebih baik lagi untuk minggu berikutnya begitu ya. Jadi jangan eh, ya kalau misalnya memang ada kendala itu nggak apa-apa, kita ngobrol aja gitu ya. Terus apa lagi ya, oh ya, saya udah baca karangan-karangannya, sakubung-sakubungnya ya, terima kasih banyak. Jadi di penugasan yang pertama itu memang saya tidak menentukan temanya, jadi saya membebaskan temanya apapun boleh. Kalau temanya bebas itu terus terang dari sisi dari sisi pengajar ya, sulit sekali memeriksanya karena harus menghadapi berbagai macam gaya penulisan. Tapi nggak apa-apa, itu resiko saya karena saya ingin melihat dulu kemampuan menulis kalian sejauh mana, terus kemampuan kalian dalam mengembangkan ide tulisan juga seperti apa, dan keminatan kalian menulisnya seperti apa. Dari situ saya melihat memang ada beberapa yang eh, mungkin banyak ya yang sudah bisa menulis ya, maksudnya sudah biasa menulis, terus sudah bisa mengembangkan ide-ide tulisannya dengan baik ya. Tapi ya memang ada juga mahasiswa yang masih dalam tahap perkembangan ya, dalam artian masih bingung dalam mengembangkan ide penulisannya, ini harus gimana nih gitu ya. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi sebagai reminder ya, pengingat bahwa apa namanya,
kemampuan menulis itu adalah kemampuan yang memang bukan kemampuan yang begitu aja ada gitu ya di diri kita. Walaupun kita punya kegiatan seperti itu di kehidupan sehari-hari, misalnya kayak menulis posting ya, nulis caption gitu. Misalnya lagi bawa kopi gitu. Nikmatnya hidup begitu misalnya. Nah, itu juga kan sebenarnya aktivitas menulis ya. Terus berkomentar terhadap postingan orang lain itu juga sama menulis. Tapi ya itu sebuah aktivitas tulisan yang tidak terstruktur ya, tidak ada sistemnya, tidak bersistem dengan yang sistemnya nggak kompleks gitu ya. Jadi memang kemampuan menulis ini perlu diasah ya, perlu dilatih. Jadi kalau misalnya kalian sekarang belum pede dengan hasil tulisannya, itu nggak apa-apa. Memang prosesnya seperti itu, dan sampai kapanpun ya, kalian tidak akan merasa ada rasa pede gitu dengan tulisannya sampai kapanpun ya. Mau udah berpengalaman nulis bagaimanapun, tetap ada insecurity itu tetap ada di dalam diri kalian. Ini tulisan saya udah oke atau belum ya gitu, itu pasti ada. Jadi kalau yang merasa belum pede itu bukan kalian nggak punya kemampuan, tapi kalian belum biasa, itu aja. Jadi perlu diasah di mata kuliah ini ya, begitu. Jadi bukan berarti kalian nggak punya kemampuan itu, tapi kemampuannya belum diasah atau belum biasa, itu aja ya. Jadi jangan berkecil hati. Terus kalau yang merasa belum pede, itu bisa lihat tutorial cara menulis sakubung dari nol ya. Yang saya buat itu bagus banget, Ariel. Bisa bergerak gitu. Itu gimana caranya? Ajarin dong. itu video kan ya? Atau beneran? Facecam. Waduh, keren amat. Saya juga mau bisa. Matanya saya klik nih. Ayo gitu, Michael. Itu matanya Ariel emang udah mau bikin karakternya ya. oh gitu, keren banget. Itu tadi kalau kedip gitu, Ariel beneran kedip ya? Iya. Wow, keren. Ngapain kedip-kedipan? Bercanda. Masih kote. Oh, buat nunjukin itu kedip. Tapi saya jadi pengen tuh kan. Gimana sih? Keren. Terus kembali lagi ke sakubung ya. Jadi kalau yang belum pede, silakan lihat tutorial yang saya buat di YouTube jurusan ya. Ada tutorialnya menulis sakubung dari nol. Kalau kalian saya pikir kalau kalian melihat dengan baik, saya pikir bisa sih ngembangin dari situ ya dengan melihat video itu. Tapi ya itu pikiran saya, tapi nggak tahu pikiran kalian kayak gimana. Siapa tahu beda. Karena ya sudut pandang orang beda ya melihat suatu hal dan menginterpretasikannya ke dalam sebuah entah sebuah tulisan atau sebuah ucapan gitu. Kayak misalnya kalian sekarang lagi lihat saya nih. Yang informasi yang kalian terima itu kan macam-macam. Ya kan, misalnya ada yang maksudnya perhatiannya itu kan macam-macam. Ada yang merhatiin rambut saya, itu kayaknya baru bangun tidur deh rambutnya kayak gitu misalnya. Ada juga yang merhatiin baju saya, itu kok pakai kaos, dosen kok pakai kaos kayak gitu, masa ngajar kok pakai kaosnya. Ada yang juga merhatiin tembok ya, misalnya temboknya putih banget, itu kali baru dicat kemarin kali ya gitu misalnya. Ada juga yang merhatiin itu ada stop kontak, ngapain di situ, geser dikit kayak kameranya gitu misalnya. Jadi persepsi orang terhadap sebuah informasi itu macam-macam, beda-beda. Jadi saya akan menghadapi banyak gaya penulisan, dan itu sudah menjadi, saya udah paham dengan itu. Jadi kalian silakanlah jadi diri kalian sendiri dalam tulisan kalian. Terus jadi silakan kalau misalnya ada yang belum pede, coba lihat lagi video yang saya buat. Kalaupun nggak berhasil dengan video itu, dengan lihat video itu, ya nggak apa-apa. Berarti memang ada yang kurang di video itu, gitu ya. Terus kalau misalnya bingung mau ngapain, bingung mau mengekspresikan dengan kata-kata apa, yang bisa kalian lakukan itu adalah membuat pertanyaan
terhadap diri kalian sendiri. Misalnya mau cerita tentang hobi saya, nah tinggal bertanya aja ke diri sendiri, ditulis gitu pertanyaannya, hobi kamu apa gitu, nanti menjawab aja, jawab aja pertanyaannya itu, hobi saya adalah, nah jawaban-jawaban itulah yang akan nanti jadi sebuah karangan, disatukan gitu ya. Terus bisa juga dengan membuat kerangkanya dulu, mau ngomongin apa dulu nih gitu kan. Misalnya mau cerita tentang hobi, nah hobinya dulu apa, cerita dulu hobinya apa, terus cerita mengenai kapan memulai hobi itu. Terus bagian ketiga misalnya apa kesulitan dengan hobi itu, misalnya biayanya mahal atau apa ya. Terus terakhir misalnya keuntungan dari hobi itu, memang sih ada kejelekannya tapi ada untungnya juga loh gitu misalnya ya. Jadi bikin poin-poinnya dulu apa yang mau disampaikan. Jadi lebih mudah ya mengembangkan ide. Dari situ juga walaupun udah jadi kerangka-kerangka karangannya ya, poin-poinnya udah jadi, kadang kita juga sulit mengembangkannya. Nah, di saat seperti itu bisa balik lagi ke yang tadi, bikin pertanyaan ya. Terus kemarin itu saya sempat bikin konten YouTube, saya share juga kan ya kalau nggak salah di grup ya, tentang Mimin no Nichijo. Ya, jadi itu konten itu baru saya mulai minggu ini ya, jadi semoga bisa menaikkan tingkat subscribe-nya. Apa? berharap ya, namanya usaha ya, berharap bisa dimonetize gitu. Like the video, subscribe, hit the Ya. bell. Nah, Subscribe, satu. ya. Waktu bikin itu juga kan saya kan ngomong gitu kan, dan bukan berarti ngomong itu saya ngomong langsung gitu, saya nggak akan bisa kayak gitu, bisa sih ngomong langsung tapi pasti banyak gitunya gitu. Jadi makanya saya bikin skripnya dulu ya, bikin skripnya dan alurnya gitu ya, sama seperti apa yang saya bilang tadi, saya bikin dulu poin-poinnya apa aja nih yang mau saya omongin gitu kan. Terus proses itu jauh lebih singkat ya mungkin, karena saya udah biasa gitu, udah setengah tahun lebih kayaknya ngejalanin ngevlog gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya ada aktif di akun channel channel YouTube yang lain juga ada, namanya Japanesia, mungkin yang bisa cek ya, Japanesia, silakan di subscribe. Ya, di situ juga saya aktif ngevlog tiap minggu ya. Jadi proses saya menulis jauh lebih cepat sekarang ya, karena sudah terbiasa, udah tahu alurnya seperti apa ya, udah tahu mesti gimana. Nah, inilah yang sedang kalau misalnya kalian belum biasa ya, ini yang sedang kalian coba usahakan untuk menjadi biasa ya, kayak gitu. Terus di saat saya membaca, saya baca tuh biasanya pakai HP ya, saya pakai HP, terus saya sambil tiduran gitu ya, sambil ketawa-ketawa sendiri gitu bacanya. Maksudnya karena isinya bagus ya, isinya lucu gitu loh. Kadang ada yang curhat ya, itu saya seneng banget. Maksudnya dicurhatin tuh kan kadang ya seneng ya, jadi dia bisa cerita gini ke saya lewat karangannya gitu. Maksudnya seneng bukan karena curhatannya misalnya curhatnya sedih nih, bukan seneng karena dia jadi sedih gitu, tapi karena dia bisa cerita itu ke saya gitu, sambil ketawa-tawa sendiri itu, sambil saya kasih komentar gitu ya. Nah, silakan bikin sebuah karangan yang membuat saya bisa berkomentar gitu, atau orang lain bisa berkomentar gitu ya, menarik perhatian gitu. Usahakan ya, tapi namanya juga usaha ya, kadang nggak bisa seperti itu juga. Terus ya kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kendala kalian waktu kemarin ngejalanin tugas itu kira-kira apa, coba kasih tahu ke saya. Pemilihan kata ya, oke. Iya, tidak sesuai kan, Cek? Kenapa? Khotbah yang terbatas. Khotbah yang terbatas. Khotbah yang terbatas, oke ya. Terus apa lagi? Itu masalah terbesar. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Sensei, Ya. kalau mengacu pada 5W1H itu, itu pas kita mau nyusun berdasarkan pertanyaan nanti itu harus ada semua nggak itu? Enggak. Pakai semua nggak 5W1H? Enggak harus. Itu sekedar sebuah
apa ya, konsep ya, maksudnya kalau misalnya sulit itu bisa memulai kalau kita misalnya sulit memulai dengan membuat kalimat sendiri ya, kita bisa memulainya dengan menjawab sebuah pertanyaan. Tapi kan pertanyaannya nggak ada kan, ya kita buat sendiri gitu. Nah, otomatis kalau pertanyaan itu kan pasti pakai kata tanya dong. Iya. Nah, itu pakai. Jadi dan nggak mesti urut ya. Harus what dulu, harus setelah what how gitu, enggak. Silakan dimanfaatkan aja itu untuk buat pertanyaan gitu. Terus Kemarin saya benar-benar ngikutin itu, Sensei. oh Makanya, iya, susah dong. sering stuck gitu. Waktunya juga banyak yang kebuang. Iya, jadi random aja nggak apa-apa. Oke, Sensei. Oke, makasih ya Lutfan. Tadi siapa, Lutfan ya? Iya, Sensei. Oke, makasih ya. Terus tadi pemilihan kata ya, karena susah mengekspresikan apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Iya, Sensei. Oke, nah ini masalahnya adalah memang gini. Kalian sekarang belajar bahasa Jepang kan, tapi masa belajar kita kan beda ya. Saya dan kalian itu pasti ada gap kan, jauh ya. Kalau saya sekarang di posisi saya itu sudah lebih panjang masa belajarnya dan sudah banyak bersinggungan sama berbagai konteks komunikasi gitu, entah di tertulis ataupun lisan gitu. Jadi ada keuntungan di sisi saya dalam mengekspresikan banyak hal. Jadi saya lebih beruntung karena selain masa belajar saya lebih panjang, karena masa belajar saya panjang itulah membuat saya tuh banyak menerima input gitu. Makanya sekarang di poin sekarang, di titik waktu sekarang, saya lebih punya kebebasan dalam mengekspresikan apa yang ada di kepala saya menggunakan bahasa Jepang. Nah, kalau kalian di posisi kalian memang ada keterbatasan karena pertama masa belajarnya masih jauh di bawah saya kali ya. Nggak ada yang setelah lahir belajar kan? Kalau saya kan dari tahun 98 belajar bahasa Jepang. Berarti belum lahir kan tuh kan, belum lahir. Ya, jadi tahun 98 saya belajar, tahun 2004 ya saya menemukan jalan ninja saya. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan. Ya, jadi dengan proses itu saya punya kebebasan tersendiri dalam mengekspresikan. Nah, sementara kalian masih di tahap berkembang ya, maksudnya di tahap perkembangan awal dan memang masih memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan banyak hal di bahasa Jepang gitu. Jadi makanya di video yang pernah saya buat itu saya sampaikan kadang memang kita harus mau nggak mau membatasi apa yang bisa kita sampaikan, atau selain membatasi bisa juga menyederhanakan konsep yang mau kita sampaikan ya. Misalnya ya saya bulan kemarin pergi berlibur ke pulau Karimun Jawa misalnya. Nah, berlibur ini kan kadang konsepnya untuk saya itu bisa saya ekspresikan, tapi berlibur ini sebuah kata atau sebuah konsep yang mungkin sulit untuk kalian ekspresikan dalam bahasa Jepang. Kalau misalnya berlibur ini susah, kita bisa cari konsep yang lain dengan kata-kata yang lebih sederhana, misalnya pergi ke gitu kan. Karimun Jawa Karimun Jawa to, kalau pulau kan to ya. Karimun Jawa to ikimashita misalnya kalau mau bilang saya minggu kemarin pergi berlibur ke pulau Karimun Jawa bersama teman. Kalau bersama teman itu kan kalian bisa ya mengekspresikannya, tapi berlibur ini susah apa nih misalnya. Kalau yasumi ni ikimashita itu kan agak janggal sebenarnya ya. Ya. Atau ya ada percobaan lain yang mungkin akhirnya ya
terlihat nggak alami gitu dalam bahasa Jepang. Nah, kita juga sekarang di tahap sekarang mungkin sulit untuk mengidentifikasi apakah bahasa Jepang itu yang kita hasilkan alami atau enggak gitu kan. Dan itu kalau kesulitan mengidentifikasi, kesulitan menghasilkan bahasa Jepang yang alami, memang itu adalah sebuah hal yang sulit dijangkau untuk sekarang, untuk kalian gitu loh. Jadi mau nggak mau harus sedikit belajarnya. Nggak bisa langsung langsung ke jauh sana, lompat 10 step gitu. Kadang susah gitu. Kalau ketika kita mau lompat ke step yang jauh gitu, sementara kemampuan kita masih di sini, sementara pengennya lompatnya 10 kali jauh lebih dari yang sekarang gitu. Nah, kadang bertemu dengan hal-hal yang seperti penilaian yang feedback yang negatif. Lo bahasa Jepangnya nggak alami tuh, kayak gitu tuh, kok milihnya kayak gitu sih. Nah, kadang bertemu penilaian seperti itu. Asal siap aja dengan itu gitu loh ya, asal bisa menerima aja, oh ternyata nggak bagus ya bahasa Jepangnya. Nah, ketika kalian nggak siap dengan penilaian seperti itu, makanya belajarnya pelan-pelan dulu aja dengan bahasa Jepang yang lebih sederhana. Bahasa Jepang yang lebih sederhana itu awalnya berasal dari bahasa Indonesia yang sederhana ya. Jadi kalau konsepnya susah untuk ditemukan dalam bahasa Jepang di diri kalian, silakan bisa cari petunjuk ke Google misalnya dengan Google Translate. Tapi Google Translate juga kadang ya penerjemahannya kan gitu, butuh penyesuaian lagi gitu loh. Jadi bisa dimulai dengan menyederhanakan ide yang mau kita sampaikan. Misalnya kayak tadi, berlibur ke Pulau Karimun Jawa. Bisa juga dengan Senshu tomodachi to issho ni Karimun Jawa to ikimashita. Gitu kan? Tanoshikatta desu. Gitu juga udah cukup. Oh, ini liburan nih gitu kan. Ya, atau misalnya hari libur bisa juga. Hari libur itu kan apa tuh? Yasumi no hi kan? Yasumi no hi. Itu kan lebih mudah kan? Ya kan? Bisa juga dengan senshu yasumi no hi ni tomodachi to issho ni Karimun Jawa to ikimashita. Itu juga lebih mudah kan? Maksudnya jadi lebih gampang untuk dirubah ke bahasa Jepangnya gitu. Jadi konsepnya kadang kesulitan kita memilih kata-kata itu dalam bahasa Jepang karena konsep yang ingin kita sampaikan itu kompleks dan kita tidak punya kesadaran terhadap kekompleksan itu gitu loh. Kita nggak menyadar, oh ternyata itu tuh kompleks ya gitu. Iya nggak sih? Nggak juga ya. Ya itu yang saya rasakan gitu waktu saya sendiri menulis dalam bahasa Jepang gitu ya. Itu yang saya rasakan. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Ya, nggak ada ya. Jadi saya terus terang menikmati sekali membaca tulisan kalian. Saya juga kadang ya itu ketawa sendiri, terus ya ditanya gitu, kenapa ketawa sendiri gitu. Ini baca tulisannya mahasiswa gitu. Bukan berarti ngebaca bahasa Jepangnya aneh, bukan gitu ya, maksudnya emang ceritanya lucu gitu ya. Terus ada yang curhat juga gitu ya. Jadi bukan sekedar sakubung lagi gitu sebenarnya. Jadi kalian bisa menyampaikan sesuatu lewat ini gitu ke orang lain ya. Itu mengenai feedback untuk pekerjaannya kemarin, dan itu sudah saya kasih nilai kalau nggak salah ya. Sudah. Nah, kalau untuk nilainya itu standarnya kalau kalian mengerjakan itu dapat 80 ya. Oke kan? Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa ada pengembangan di situ, itu saya kasih nilai lebih gitu aja sih. Nanti kalau ada yang mau protes terhadap penilaian saya, nanti nggak apa-apa, ngobrol aja ya. Sensei, saya harusnya lebih dari ini misalnya, kan saya susah sensei bikinnya, mati lampu, terus disuruh ibu saya kesana sini gitu sensei gitu misalnya. Ya boleh protes aja. Oke, ada yang mau berkomentar dulu? Nggak ada ya. Jadi
feedbacknya itu saja. Kalau ada yang mau berkomentar silakan. Nah, setelah ini saya akan sampaikan penugasan untuk minggu depan. Ya, Oke, Sensei. ya. Tapi sebentar, ini saya tanya dulu nih, kemarin kendalanya selain susah apa namanya pemilihan kata, ya technical ya, maksudnya yang berkaitan sama bahasa Jepang. Nah, sekarang kesulitan yang sifatnya berkaitan sama pengerjaan tugas. Ada yang udah ada benih-benih dendam di dalam hatinya terhadap saya gitu karena tugas ini. Belum, Sensei. Belum ya. Ya, saya usahakan tidak muncul benih-benih kebencian, dendam terhadap tugas-tugas saya. Ya, jadi kalau misalnya kalian udah merasa capek dengan tugasnya, mohon menjeritlah. Sensei tolong hentikan gitu ya. Di voice note ya, Sensei. Voice note di grup. Boleh. Izin cuti. Ya, jadi saya pengen sesi kita belajar itu jadi sesi yang nggak terlalu banyak stres. Itu bagus ya, stres itu dalam porsi ya yang terkontrol ya, maksudnya itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya. Nah, ketika nilai stresnya itu udah mengganggu, nah silakan konsultasikan dengan saya. Sensei hentikan gitu ya. Stres menambah produktivitas kok. Iya, oke sip. Kalau bisa begitu, alhamdulillah. Oke, baik, saya akan jelaskan mengenai penugasan selanjutnya. Nah, penugasan selanjutnya kemarin kan kita udah belajar dengan tema yang bebas ya. Nah, di penugasan yang selanjutnya itu saya akan menentukan temanya. Temanya saya tentukan ya. Jadi kalian ruang geraknya terbatas ini. Ya, sebentar. Saya munculkan dulu. Sambil nunggu silakan barangkali ada yang mau berkomentar atau mau nyanyi dulu boleh. Tidur dulu dah. Oke, Gary tidur. Ari katanya mau sulap. Hari. Sulap apa? Sulap. Bisa sulap ternyata. Hari saya Bukan sulap, bukan sihir ini. Ayo, Aileen depan dulu. Hari pancing keributan hari. Oke, get ready. Oke. Ini yang Asik. Ya, waktu zoomnya kayaknya udah 10 menit lagi ya. Oke, saya sebentar. Aduh, agak lemot ini komputernya. forward. Komputer saya RAM-nya itu nggak bisa ditambahin lagi ya. Itu udah mentok ya, nggak bisa diapa-apain ya. Oh, nggak ada slot RAM-nya ya. Udah nggak ada, itu langsung ditanam dia pakai. Kenapa? Sensei, dia mau nanya boleh nggak? Boleh lah, boleh. Misalnya yang kemarin itu misalnya Sensei beri feedback nih kepada kita, terus kita bingung bagian mana yang itu, bagian mana yang janggal, terus minta koreksi Sensei di bagian mananya, apa boleh nggak merepotkan? Boleh sih. Jadi gini, sebenarnya gini. Oh iya, saya lupa nyampein nih. saya ya sebagai yang di sini itu menyadari sepenuhnya bahwa kalian itu punya kebutuhan untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki, gitu kan? Itu saya paham sekali. Hanya saja karena jumlahnya ini saya pegang 4 kelas ya, satu kelas bisa 30 orang, jadi di sisi saya itu ada kesulitan kalau misalnya saya kasih feedback ke setiap sakubung ya, itu hidup saya selesai di situ aja. jadi saya berusaha hidup saya nggak selesai di situ aja, karena saya juga punya keluarga ya, punya kerjaan yang lain ya. Jadi sementara ini feedbacknya itu secara keseluruhan dulu kayak kemarin ya. Nah,
Terus di satu lagi di komentar yang ada di Google Classroom juga kadang itu saya kasih ada beberapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang berharap dapat lebih dari itu yang sudah saya berikan, itu nggak apa-apa, silakan hubungi saya. Atau di Google Classroom-nya ya, kasih komentar, nanti saya kan ada notifikasi tuh. Nanti bisa saya tambahkan lagi komentarnya begitu. Gitu, oke? Oke, ya makasih ya. Jadi, ya sebenarnya saya paham bahwa kalian itu membutuhkan itu, tapi kondisinya susah ya, nanti saya yang stres banget nanti. Ya, oke. Ini memang agak sulit sih awal-awal. Iya, saya munculkan dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, ya. Nah, ini ceritanya kali ini temanya adalah tentang keluarga ya. Di sakubung selanjutnya saya berharap kalian bisa cerita tentang keluarganya. Hanya saja gini, ini kan ada namanya privacy ya. Jadi ada mungkin mahasiswa yang keberatan menuliskan cerita tentang keluarganya sendiri. Jadi itu sama sekali nggak masalah. Kalau kalian nggak mau ya, atau nggak bisa menceritakan kondisi keluarganya, itu sama sekali tidak masalah. Kalian bisa menceritakan keluarganya orang lain pertama, atau menceritakan keluarga yang kalian buat sendiri, artificial gitu, artificial family. Jadi bisa fiksi juga ya, jadi boleh seperti itu ya. Jadi saya harap bisa mengikuti semua ya, jadi nggak ada kewajiban menceritakan keluarganya sendiri. Bisa keluarganya orang lain, bisa juga keluarga yang kita hayal gitu ya, hayalan gitu, boleh ya. Terus untuk kalian membuat karangan, di sini saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab, dan di sini juga saya sudah siapkan kosakata yang mungkin diperlukan sebagai referensi. Ingat ya, sebagai referensi. Pertanyaan ini juga sebagai referensi. Jadi kalau kalian tidak mau menjawab atau mau menambahkan pertanyaan yang lain untuk mengembangkan karangannya, itu sama sekali nggak masalah. Boleh banget. Jadi ini hanya dasarnya aja, referensi aja untuk kenapa? Kayak semacam contohnya doang kan ini. Betul, contohnya aja ya. Jadi kalau yang bingung untuk mengembangannya kayak gimana, itu bisa menggunakan ini sebagai patokan awal begitu ya. Oke ya, jadi pertanyaannya di sini ada keluarga lo ada berapa orang gitu. Ini saya bahasa Indonesianya nggak formal juga sih. Siapa keluarga yang tinggal bareng lo gitu kan. Ada bahasa Jepangnya juga ya. Nanti literally kalian tinggal ganti aja informasi-informasi yang ini gitu untuk dijadikan jawaban. Jadi anata no kazoku wa nannin desu ka, tinggal jawab aja watashi no kazoku wa 5 nin desu gitu kan. Nah, nanti jawaban-jawaban itu tinggal dijadikan satu, jadi deh sebuah karangan gitu kan. Yang ngomongnya sih gampang ya. Tapi nanti kita lihat aja prosesnya gimana. Iya, nggak apa-apa, kita namanya juga usaha ya. Oke, terus siapa keluarga yang tinggal bareng lo gitu kan. Anata to ishou ni sundiru kazoku wa dare desu ka, tinggal ganti aja ininya kan, watashi to ishou ni sundeiru kazoku wa gini. Ininya tinggal diganti kan. Nah, untuk menjawab ini tinggal pilih aja dari sini, dari salah satu ini. Ini hanya sebuah referensi ya. Ada ryoshin, orang tua. Ada kyodai itu saudara kandung ya, tapi yang laki-laki. Ada shimai, ada saudara kandung yang perempuan. Ada cici, haha, ototo, imoto, adik kakak ya. Oh, lupa ani sama ane ya, lupa ya, belum ketulis di situ. Ada itoko juga, itoko itu sepupu ya. Terus sobo, sofu, kakek nenek, mei, oi, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, musko, musme,
Hitoriko itu anak tunggal ya. Misalnya tinggalnya bareng orang tua aja nih. Watashi to isho ni sunde iru kazoku wa ryoshin desu. Watashi wa hitoriko desu kara, misalnya kayak gitu juga boleh. Ada mago juga, cucu ya, siapa tahu ada yang punya cucu. Ada yang punya cucu di sini? Belum ada. Ada yang punya anak kali. Oke. Ya, terus pertanyaan selanjutnya, goryoshin no shokugyo wa nan desu ka? Ya, goryoshin. Kalau pertanyaannya pakai goryoshin ya. Tapi kalau jawabnya tidak perlu pakai go lagi ya. Jadi goryoshin no shokugyo wa nan desu ka? Apa pekerjaan orang tuanya? Jawabnya nanti ryoshin no shokugyo wa gitu ya, atau ryoshin no shigoto wa nani nani desu begitu. Jadi tinggal isi aja. Di sini juga sudah saya siapkan kata-kata yang diperlukan ya. Ada macam-macam profesi ya, kayak isha, dokter, kyoshi, guru, komuing, PNS, salaryman, karyawan kantor, shacho, kaishain, jiegyo itu wira swasta ya. Terus gijutsusha, engineer, arubaito, noka, petani ya, dan sebagainya. Ini hanya referensi aja. Terus goryoshin wa ie ni iru toki donna koto shimasu ka? Kalian kalau orang tua lagi di rumah pada ngapain ya? Nani mo shimasen, itu juga boleh. Misalnya gohan isho ni tabetari, eiga o isho ni mitari shimasu, gitu juga boleh ya. Macam-macam ya, silakan dijawab. Terus goryoshin wa donna seikaku desu ka? Ini sifatnya orang tua tuh seperti apa, orang tua kalian ya. Silakan dideskripsikan. Di sini udah ada saya siapkan beberapa. Misalnya hatari kimono, ini yang rajin kerja, atau nama kemono, yang rajin, yang malas ya. Ada juga sekkachi. Ada yang tahu artinya sekkachi? Sekkachi itu suka ngeburu-buru gitu loh. Pengennya buru-buru aja. Ya, jadi kayak ngajak ke pasar nih, ayo cepetan, lama banget sih, ayo dong cepetan, lama banget, masa pakai baju doang 1 jam, ayo dong cepetan, misalnya gitu ya, modelnya seperti itu sekkachi ya. Terus ada hogaraka itu lebih ke apa ya, baik, tapi ini zoomnya kita mau selesai nih. Boleh disambung di zoom selanjutnya? Boleh ya, boleh. Bentar lagi ya. Saya tutup dulu ya. Lanjut guys. Oke, lanjut pakai link yang sama ya. Wih. Bentar, saya ambil minum dulu. Sorry. Ya. Ya.
Oke, makasih ya. Rata-rata kalian udah belajar bahasa Jepang 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun ya? Mau sensei. Mau 2 tahun ya? Ada yang lebih dari itu? Rata-rata 2 tahun ya? Rata-rata ya. Kalau saya dari tahun 98 berarti 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 tahun. Iya. Tsukaremashita yo. Ya, jadi kalau udah 22 tahun belajar bahasa Jepang itu ya tapi saya nikmatin aja sih ya. Maksudnya belajarnya saya juga nggak pernah ngoyo banget gitu, jadi nggak pernah merasa capek yang gimana gitu ya. Tapi kalau konflik dengan kan waktu misalnya dulu ya, sebelum saya pernah ke Jepang, alhamdulillah saya udah pernah ke Jepang dulu, tapi dulu nggak pernah kebayang bakal saya bisa ke Jepang ya. Kayaknya udah bahasa Jepang saya dulu pas-pasan banget, jadi udah tertulis takdir bahwa saya tidak bisa pergi ke Jepang gitu. Tapi bisa ternyata. Jadi waktu di Jepang itu ada konflik karena ada perbedaan kenyataan yang saya temukan gitu waktu di sana ya. Ternyata orang Jepang sama aja kayak orang-orang kita gitu ya, ada konflik gitu kok ngapain gitu ya, ternyata sama aja. Jadi apa yang kita tanggap di sini sama ketika di Jepang yaitu ada nanti ya, beda-beda gitu ya. Jadi menimbulkan konflik di dalam diri saya gitu. Terus ngapain saya kesini gitu kan? Ya, kayak itu sekilas pengalaman saya. Tapi dengan bahasa Jepang saya bisa, alhamdulillah bisa pergi ke negara lain juga dengan modal bahasa Jepang itu ya. Pernah kemana-mana juga, nggak kemana-mana sih, tapi ada beberapa gitu. Alhamdulillah. Modal bahasa Jepang doang, semoga kalian bisa jauh lebih dari saya. Oke, sepertinya udah berkumpul, terima kasih. Saya tunjukkan lagi ya. Hai sensei. Bye. Ya. Apakah sudah bisa? Udah kelihatan ya? Sudah sensei. Ya, jadi tadi ya terakhir tentang sifat orang tuanya seperti apa. Nah, di sini sudah ada beberapa kata-kata yang bisa kalian pakai. Ada tadi hatara kimono ya, ada nama kimono. Misalnya gini. Goryoshin wa donna seikaku desu ka? Misalnya gini. Chichi wa hataraki mono de, haha wa namakemono desu, misalnya kayak gitu. Bisa juga gitu ya. Atau bisa juga tapi gini, untuk panggilan orang tua ini ada hal yang aneh sih kalau dari dalam bahasa Jepang ya. Pertama, kalau misalnya kita mau bilang orang tua bapak saya gitu ya, bapak saya atau ibu saya itu ngomongnya gimana? Haha cici. Ya, hahawa gitu ya, cici wa begitu kan. Jadi nggak perlu bilang watashi no hahawa gitu, nggak perlu bilang watashi no cici wa, karena dalam haha dan cici itu udah ada watashi no gitu ya. Itu pertama. Terus ketika kita mau menceritakan atau menanyakan orang tua orang lain itu pertama bisa pakai goryoshin wa gitu ya. Goryoshin wa doko ni imasu ka gitu ya. Jadi nggak perlu nanya, misalnya saya mau nanya tentang orang tuanya Lutfan san no goryoshin wa, jadi nggak perlu kayak gitu. Jadi tinggal bilang berhadapan dengan Lutfan gitu ya, goryoshin wa doko ni imasu ka gitu ya. Terus kalau mau spesifik, mau bapaknya gimana atau ibunya gimana, itu menggunakan Okasan. ya otosan wa gitu ya, atau okasan wa doko ni imasu ka gitu ya.
Atau kalau yang mau lebih sopan lagi, oto sama wa gitu, atau oka sama wa genki desu ka gitu ya. Nah, yang aneh ketika saya misalnya ya, itu memanggil orang tua saya sendiri, ibu saya sendiri, bapak saya sendiri di rumah ya, itu juga menggunakan oto-san, oka-san gitu kan ya. Nah, itu yang bikin konfliknya di situ gitu loh. Jadi bikin bingung, ya nggak sih? Nggak juga ya. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau hahawe itu gimana sih? Itu zaman dulu kali. Ya, hahawe ini kalau di anime yang itu yang di Naruto ada nggak sih? Kayaknya Ciciwe. Oh, itu yang samurai, itu yang samurai. biasa ada ke rasa Ya, biasanya drama-drama atau film-film samurai ini ada nih. Ciciwe. Kayak gitu ya. lewe. Ya, hawe. Ya, itu untuk di film-film samurai biasanya muncul. Kalau kehidupan sehari-hari mungkin jarang ya. Orang Jepang sendiri mungkin jarang pakai, dan kalaupun ada orang Jepang yang pakai itu dipertanyakan, kenapa lu manggil bokap lu kayak gitu. Ya, jadi dipandang aneh juga sebenarnya kalau ada orang Jepang yang seperti itu ya. Oke. Ya. Oke, terus sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Majime juga. Majime itu serius kan ya, orangnya serius, nggak bisa bercanda gitu. Terus ada Shizuka itu pendiam gitu ya. Akaru itu ceria orangnya. Misalnya cici wa hataraki mono de haha wa akarui hito desu misalnya. Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, anata wa kekkon shitemasu ka? Nah, ini. Apa lo udah nikah gitu? Ada yang udah nikah? Nah, yang aneh di pernyataan nikah itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu pakainya kalau dalam keadaan menikah itu kan saya sudah menikah, begitu kan ya? Pakainya sudah ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu beda. Bukan beda sih, apa jadinya kekkon shite imasu kan gitu ya. Dalam keadaan menikah, dalam hubungan pernikahan gitu ya. sedang menikah. Nah, itu kalau dalam bahasa Jepang ditranslasikan secara harfiah itu sedang menikah gitu. Padahal bukan sedang ijab kabul juga gitu kan. Tapi dalam kondisi menikah gitu. Hari kondangan. Nah, makanya ketika berhadapan dengan sudah menikah, itu ada juga yang bilang sebenarnya udah nikah nih, udah dalam kondisi menikah, tapi bilangnya kekkon shimashita. Karena udahnya tadi gitu. Nah, kalau bilangnya kekkon shimashita itu berarti sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang itu sekarang kondisinya sedang sendiri, berarti nggak menikah. Ya Udah selesai gitu, udah cerai gitu ya. Ada ini pasangan. Ya, jadi itu yang agak aneh. Jadi sebenarnya sudah dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada juga sudah yang menggambarkan kondisi sekarang. Ya, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya pacar. Itu sebenarnya menggambarkan keadaan sekarang ya. Oke, terus lanjut ke nomor 7. Anata no kyodai shimai wa nansai desu ka ima, ya. Umurnya berapa saudara-saudaranya, bisa cerita situ. Terus sifat saudaranya seperti apa, sama kayak tadi ya. Terus nomor 10. Anata no kazoku wa nani ga tokui de nani ga nigate desu ka? Nah, ini. Di keluarganya itu ada yang pinter apa dan ada yang nggak bisa apa gitu maksudnya. Tokui itu sebenarnya apa ya? Misalnya bapaknya jago masak nih. Bapaknya jago masak, ibunya jago komputer misalnya, kebalik misalnya. Cici wa ryori ga tokui de haha wa pasokon ga tokui desu misalnya gitu. Atau kebaliknya juga bisa. Cici wa pasokon ga tokui de haha wa ryori ga nigate desu misalnya gitu. Seperti itu juga bisa ya. Jadi kalau nigate itu jenis apa ya? Maksudnya cara lain untuk mengungkapkan bahwa tidak terlalu bisa begitu. Kalau
hahawa ryori ga dekimasen itu kan terlalu Nggak bisa sama straightforward ya. sekali. Jadi terlalu kasar ya. Jadi bisa diekspresikan dengan nigate desu gitu. Atau misalnya kita nggak suka ini nih, nggak suka sayuran. Yasai wa suki janai desu ne. Kalau bilang begitu kan terlalu langsung gitu ya. Bisa juga dilembutkan ya, dilembutkan dengan kata nigate ini. Yasai wa chotto nigate desu ne misalnya. Itu agak-agak soft sih ya cara penyampaiannya. Seperti itu. Terus terakhir nomor 11, anata no ie dewa petto katte imasu ka? Apakah memelihara binatang? Nah, ini yang seru mungkin. Dan ini juga sebenarnya di karangan sebelumnya udah ada yang cerita tentang binatang peliharaan juga ya, tapi nggak apa-apa dijelaskan sekali lagi. Oke, terus kalian bisa jawab di kotak yang ada disediakan atau bebas sih, nggak nulis di sini juga bebas. Jadi nanti saya sediakan pertanyaan-pertanyaan ini, filenya ya, file berupa MS Word. Nanti silakan kalian mau nulis di situ boleh atau di kertas yang lain juga boleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira udah ada gambarannya? Kira-kira lah ya. Kira-kira bakal susah nggak ngembanginnya? Mau coba dulu. Karena Oke. Dilihat dulu. Boleh. Ya, jadi terrestriksi keluarga asli sih mestinya nggak terlalu. oke. Ya, jadi nanti silakan dipelajari dulu. Nanti selain ini saya akan lampirkan juga 2 file lagi PDF. Nah, 2 file ini isinya adalah cara pengembangannya. Ada pengembangan awal dan ada pengembangan lanjutan. Jadi ada 2 file, nanti kalian pelajari dulu cara-cara berekspresinya ya kalau bingung. Dengan 3 file ini, file 1 MS Word, yang kedua dan ketiga ini file PDF. Nanti silakan dipelajari. Di situ juga ada contoh sakubungnya yang saya buat ya. Jadi nanti bisa baca-baca dulu, terus silakan coba menulis dan nanti seperti biasa kumpulkan di Google Classroom. Deadline-nya seperti biasa hari Kamis minggu depan. Ada yang keberatan? Sensei, tapi mau nanya Sensei. Ya silakan. Itu kan di nomor 3 kan apa pekerjaan orang tua lo itu kan Shokugyo itu kerjaan ya Sensei? Iya. Apa bedanya sama Shigoto Sensei? Bedanya Shokugyo lebih serius aja sih. Maksudnya lebih formal. Berarti lebih kayak hubungannya lebih santai ya? Iya, Shigoto lebih umum aja. Iya. Terima kasih Sensei. Oke. Shokugyo itu lebih ke kalau bahasa Indonesia profesi kali ya. Ya, silakan yang lain. Sensei, saya ingin bertanya, Ya. kita dapat dokumen ini ke nanti? Iya, dapat. Oke, Di GCR ya. baik Sensei. Oke. Ada lagi? Sensei, maaf kalau misalkan waktunya di kayak biasa kami saja gimana Sensei? Iya, dia bilang Dengerin dong. Gimana sih? Santai. Ya, oh iya, dibahas ya. nggak apa-apa. Jadi, ya nggak apa-apa. Ya, santai aja. Ya makanya, Tempat warmu ini tuh sih. Sinyalnya jelek ya. iya makanya kan maksudnya penerimaan kalian macam-macam itu kan ada yang keganggu sinyal internet, jadi nggak terima kan gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi deadline-nya seperti biasa hari Kamis. Tapi gini, jadi kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, coba tulis aja dulu seadanya dan penuhi deadline-nya dulu gitu ya. Jadi nanti setelah karangannya jadi, itu bukan berarti selesai di situ, bukan. Kita ada proses review lagi, perbaikan sama-sama ya. Review dari saya, terus nanti review diskusi antar kalian. Nah, nanti ada perbaikan lagi gitu. Jadi
jangan berpikir bahwa proses membuat sakubung ini satu kali jadi gitu, enggak. Silakan yang lain. Keluarga khayalan gak apa-apa sih teh. Boleh. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, boleh banget. Silakan. Fix deh. Ya. Keluarga Hitler kan. Iya. Harus keluarga asli susah sih. Wah, gua keturunan Jawa aja dah. Oh iya deh. Boleh tuh. Gua prehistorik. Silakan. Kalau misalnya pekerjaan orang tuanya, itu sih pernah disuruh juga Pak Iwa kan, Heeh. kayak gini. Terus yang bagian pekerjaan orang tua, saya bingung pekerjaan orang tua saya namanya nggak ada di Jepang. Namanya nggak ada. emang ya nanti boleh japri aja, emang kerjaan orang tuanya apa, jadi penasaran. Itu saya analis laboratorium gitu. Apa? Hayal. Kyusha. Analisa Analis laboratorium. laboratorium. Nggak kedengeran. Pakai Kyusha aja kali. Analisis Ana- laboratorium katanya. Oh ya, Kenkyusha juga boleh. Ya, kan Kyusha. Oke, Atau Kenkyuing ya. Kenkyuing. Oh iya, kan QM ya. Boleh. oke. Ya keren banget Kenkyuing. Sampai bingung bahasa Jepangnya apa. Oke ya makasih. Silakan yang lain. Nggak ada nih. Ya, oke. Kalau nggak ada ya, jadi itu saja ya hari ini ya penjelasannya. Jadi tadi feedbacknya secara umum sudah saya sampaikan. Terus kalau dalam proses pengerjaan tugasnya mulai ada kesel-kesel sama Hari Setiawan, itu tolong berteriaklah ya, tolong sensei hentikan gitu ya. Jangan sampai malah kontraproduktif ya kegiatan kita ini ya. Jadi bisa kalian sampaikan kalau ada kesulitan. Terus kalau nggak ada apa lagi ya, udah sih. Makasih banget, kalian kerjasamanya udah bagus banget. Makasih banyak. Saya juga pekerjaannya jadi mudah. Terus udah itu aja dari saya. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Nggak ada. Terima kasih banyak. Kalau begitu hari ini sampai di sini saja. Nanti di GCR akan saya publish hari ini tugasnya. Silakan dibaca dan dicerna dulu tugas lampirannya juga ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kasih. Ya, makasih banyak. Masih sensei. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya. Saya tutup ya. Makasih. Arigatou.